Oke, jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah program aplikasi menggunakan Microsoft Visual Studio. Dan untuk pembuatan program kali ini saya menggunakan pedoman pada file PDF berikut ini. Nah, contohnya di sini terdapat nomor kendaraan, kedua nama pemilik, lalu tanggal, lalu pilihannya, terus kolom untuk biaya tambahan, lalu total biayanya, dan yang terakhir tagihan, lalu uang bayar beserta kembaliannya. Lalu untuk yang pertama ini ya, total fungsi pada button, total untuk memunculkan hasil penjumlahan pada text box seperti pada gambar 1, menampilkan message box yang isinya seperti gambar 2 berikut ini. Jadi ketika button total dipencet, lalu keluar hasil seperti ini. Dan kemudian yang kedua, ini yang kedua, yaitu pada bagian button proses ya. Tambahkan fungsi pada button proses untuk memunculkan hasil pengurangan dari uang bayar dikurangi dengan total biaya dan message box-nya seperti ini. Itu untuk pedoman program kali ini. Mungkin langsung aja, sudah saya siapkan di sini. Project masih kosong. Lalu kita buat seperti pada contoh yang tadi. Kita perlebar. Oke, kalau sudah kita masukkan toolbox-nya. Mungkin biar tidak terlalu lama, mungkin akan saya skip aja ya untuk pemasukan toolbox-nya. Oke, nah ini dia sudah saya masukkan. Di sini kan seperti pada tampilan di sini, total dengan tulisan bold ya. Lalu fontnya juga dibesarkan, begitupun untuk uang bayar kembali. Kalau beserta kolomnya juga dibesarkan, karena di sini saya belum benar-benar total edit, hanya mengedit bagian nama saja. Maka di sini kita edit langsung aja. Untuk mengedit font bisa dilihat di sini di bagian font sudah tertera jelas. Lalu kita klik bagian kotak dengan titik 3 ini. Lalu kita ganti untuk fontnya menjadi tulisan bold. Lalu kita tambahkan sedikit 12 ukurannya sesuai dengan di contoh. Terus kemudian dengan button totalnya juga. Di sini uang bayar kembali. Ini tagihan semuanya menggunakan dengan tulisan bold ya. Kita ganti aja langsung. Sekali saja ya, mungkin cukup. Kita ganti dengan menggunakan ukuran 10, karena 12 mungkin terlalu gede ya, kita perkecil sedikit aja. Untuk kolomnya juga diperbesar sesuai dengan contoh.
Kemudian terakhir bagian prosesnya. Oke, nah ini yang terakhir, bagian tulisan di sini juga menggunakan itu tulisan bold. Caranya sama, kita mungkin 12 ya, sesuai contohnya tadi. Oke, sudah semua. Lalu tinggal kita masuk ke bagian kodeannya. Untuk yang pertama, contoh pada gambar 1 ya, menampilkan nomor kendaraan beserta pemilik, lalu jenis, lalu servis yang dipilih, kemudian biaya tambahan dengan total biaya. Oke, langsung kita klik bagian button, ada bagian total. Oke, jadi langkah yang pertama kita masukkan string. Terus kita tambahkan variabel yang pertama, yaitu di sini nomor kendaraan. Kita namakan variabelnya noken. Sesuai ya dengan programnya, nomor kendaraan kita singkat token. Lalu di sini tertera apalagi, nama serta tanggal. Kita tambahkan langsung tanggal. Dan kalau sudah, langsung kita masukkan variabelnya. Noken ini sama dengan text box yang pertama, karena nomor kendaraan tadi merupakan text box 1. Kemudian namanya yaitu text box 2. Kemudian tanggalnya yaitu kita lihat di sini, daytime picker 1. Oke, kalau sudah, kemudian mungkin langsung saja ya. Satu sudah, yang termasuk ke dalam contoh 1 di sini untuk bagian tombol total. Biaya tambahan kita langsung aja masukkan. Ini ya, biaya tambahan. Biaya tambahan kita namakan mungkin tambah saja, tambah. Nah, kemudian kita masukkan tambahnya adalah text box yang ketiga. Oke, kalau sudah, langsung aja kita masukkan kode untuk pilihan-pilihan ini. Caranya sama seperti program sebelumnya, menggunakan metode if else if. Check lalu true.
Lalu kita di sini tambahkan variabel lagi ya, sebagai fungsi untuk menampilkan teks pada menu yang kita pilih nanti. Di sini kita namakan seperti program pada sebelumnya aja supaya gampang. Paket 1. Lalu untuk nominalnya kita gunakan double. Lalu sama seperti kemarin saja, harga 1. Kalau sudah, baru kita masukkan paket 1 sama dengan radio button nomor 1. Kemudian harga 1. Di sini kita masukkan sesuai pada nominal pada pilihan nomor 1, yaitu 15.000. Kita masukkan 15.000. Lalu kurung tutup kurawal. Oke, supaya cepat kita copy pastekan menjadi 3 buah. Kemudian untuk pilihan kedua dan ketiganya kita gunakan as. Ini kita ganti radio button 2, kemudian yang terakhir ketiga. Lalu untuk nominalnya kedua 50 dan yang terakhir 65. 50 dan 65. Oke, sudah sesuai. Ini untuk menu yang bagian jenis kendaraan. Lalu kedua, servis tambahan. Sama juga seperti program yang kemarin, ketika pilihan menu sudah berbeda, kita gunakan metode if lagi. Dan di situ karena programnya menggunakan metode toolbox checkbox ya, di sini checkbox sudah tidak menggunakan radio button, maka kita gunakan checkbox 1. Dot check sama saja. Nah, lalu di sini kita gunakan variabel yang baru lagi karena menunya sudah beda. Lalu kita buat variabel yang baru lagi untuk menu yang berikutnya. Kita gunakan variabel saja paket 2 dan harga 2. Sama saja penerapannya. Kita copy. Nah, karena di sini pada penggunaan metode checkbox ini bisa dipilih lebih dari satu, tidak seperti radio button yang hanya bisa dipilih satu saja. Coba kita cek di sini ya. Oh, ada error, jadi tidak bisa ya. Oh, gini aja, kita lihat contoh di sini. Nah, kita lihat untuk radio button di sini hanya bisa memilih satu pilihan saja. Sementara untuk yang checkbox kita bisa pilih beberapa. Kita bisa pilih lebih dari satu. Di sini terlihat kita bisa pilih 3, pilih 2, atau pilih satu saja. Karena
pilihannya bisa lebih dari satu, untuk metode yang checkbox ini kita gunakan if semua, karena metodenya sudah lebih metode untuk pemilihan checkbox sendiri bisa lebih dari satu. Oh, ini terlewat untuk saya melihat kurang teks ya. Oke, kembali di sini checkbox ya, kita ubah dulu. Ini satu ya, benar satu, lalu kita ubah di sini checkbox. Checkbox 1. Kemudian untuk nominalnya ya 50, 75, dan 250. 50, 75, dan terakhir 250. Mungkin supaya mudahnya kita beri pembatas ya. Di sini yaitu pilihan menu jenis kendaraan. Jenis kendaraan. Kemudian yang kedua yaitu servis tambahan. Untuk mempermudah kita ya, di sini kita gunakan komentar servis tambahan ya. Oke, di sini kan kembali lagi checkbox bisa dipilih lebih dari satu. Untuk pengoperasian pada bagian checkbox di sini kita tambahkan paket 2 plus. Dan yang terakhir plus lagi, lalu tambahkan seperti ini. Kenapa saya tambahkan paket 2 lalu beserta operasi penyebelan di sini? Ya karena itu tadi checkboxnya kan bisa dipilih lebih dari satu. Nah, sementara di sini tampilan di sini ini bergantung pada pilihan yang akan kita pilih nanti ya. Nah, saya gunakan ini supaya pilihan yang kita pilih nanti masuk ke dalam variabel paket 2 ini. Jadi misalkan kita pilih ini pilihan pertama ya, kita centang. Nah, maka pilihan yang pertama ini kita masuk ke dalam variabel paket 2. Karena di sini ada operasi penjumlahan. Maka checkbox 1 masuk ke dalam variabel paket 2. Dan untuk yang ini saya tambahkan koma saja sesuai pada, nah ini contoh program pada gambar 1. Setiap pilihan terdapat tanda koma, maka kita gunakan seperti ini. Kemudian sama saja untuk yang pilihan kedua.
Kemudian yang terakhir, nah untuk yang terakhir ini checkbox 3 tidak saya gunakan tanda ini ya, karena nanti untuk komanya akan saya masukkan pada bagian message box aja. Sama saja mungkin, sama saja ya sih, memang sama saja. Saya masukkan ke dalam message box supaya lebih mudah. Kemudian untuk harga penerapannya pun sama. Nah seperti ini. Jadi ketika kita memilih pilihan nomor 1, misalkan kan pilihannya nominalnya 50.000, nah maka 50.000 ini nominalnya masuk ke dalam variabel harga 2. Terus kita pilih lagi bagian pilihan nomor 2. Tadi misalkan kan kita sudah memilih pilihan nomor 1, kita centang, masuk nih 50.000 nominalnya ke dalam variabel harga 2. Dan ketika kita memilih pilihan nomor 2, maka yang tadi 50.000 ditambah dengan 75.000, hasilnya 125.000 masuk ke dalam variabel harga 2. Lalu lagi yang terakhir, sama saja. Kalau kita memilih semuanya, maka nominal yang tadi dijumlahkan 105 ditambahkan 250 masuk lagi ke variabel harga. Oke, sudah semua. Kemudian untuk bagian jenis kendaraan sudah, servis tambahan sudah, lalu biaya tambahan. Biaya tambahan di sini ya. Kita masukkan variabel baru lagi, kita namai mungkin biaya. Nah, sebagai biaya tambahan. Mungkin untuk penerangannya tadi ini checkbox. Kalau saya tidak menggunakan variabel seperti ini, harga 2, variabel yang di sini terus dimasukkan lagi ke sini, lalu ditambah operasi, mungkin nanti pemrogramannya hanya menghitung salah satu saja. Kalau saya hanya seperti ini, nah 32 sama dengan 250. Begitupun misalnya untuk pilihan nomor 2 dan 1, maka nanti program hanya menghitung salah satu saja. Walaupun kita mencentang pilihan nomor 1, 2, 3, yang terhitung hanya satu pilihan, karena di sini tidak ada operasi penjumlahannya ya. Jadi program tidak bisa membaca karena ya tidak ada operasi untuk menjumlahkan pilihan-pilihan yang kita pilih. Oke, lalu biaya ya. Di sini sudah kita tambahkan. Lalu biaya ini kita kaitkan ke dalam ini, biaya tambahan. Biaya tambahannya sendiri text box 3. Kita kaitkan double stars ke text box nomor 3. Text. Oh, ini salah penulisan. Nah. Selanjutnya yaitu kita tambahkan variabel baru lagi sebagai fungsi untuk menjumlahkan pilihan ini jenis kendaraan kedua servis
lalu biaya tambahannya. Kita masukkan mungkin namanya hasil. Oke, variabel barunya hasil, lalu kita masukkan saja hasil ini adalah harga 1 ditambah harga 2 plus biaya. Biaya merupakan biaya tambahan. Nanti nominal yang akan kita masukkan nanti, lalu dijumlah dengan harga 1 yang mana harga 1 itu adalah pilihan jenis kendaraan, lalu harga 2 adalah pilihan pada servis tambahan, dijumlahkan semuanya. Kemudian kita di sini variabel baru lagi. Di sini kita namakan mungkin kita namakan apa ya, sesuai pada contoh ya. Nah, contoh di sini trans SKSI 1. Oke, kalau sudah kita masukkan trans SKSI 1 ini sama dengan convert, dikonversikan ke string. Oke, kalau sudah, lalu yang terakhir ya, di sini kolom total. Jadi ketika kita menekan tombol total, maka total biaya yang sudah kita masukkan di sini kita pilih, terus biaya tambahannya sudah kita masukkan, langsung muncul pada bagian kolom yang ini. Caranya di sini langsung saja text box. Coba kita lihat dulu. Text box ini merupakan text box 4. Text box 4 text sama dengan ini transaksi 1. Transaksi 1 ini adalah hasil, yang mana hasil itu adalah penjumlahan dari pilihan menu nomor 1 kemudian nomor 2 lalu ditambahkan dengan biaya. Oke, kemudian untuk tampilannya di sini kita gunakan sama message box show. Langsung kita masukkan di sini sesuai ya, nomor kendaraan, pemilik, jenis kendaraan. Nomor kendaraan. Nah, nomor kendaraan ini tadi kan nama variabelnya adalah noken. Kita masukkan noken, tambah lagi koma, lalu pemilik. Coba saya cek pemilik. Oh ya, sesuai pemilik, kemudian jenis kendaraannya. Nah, pemilik ini adalah nama. Tadi variabel yang kita masukkan pada text box kedua ya, koma lagi, lalu jenis kendaraan. Jenis kendaraan adalah variabel pada ini, paket 1. Jadi paket 1 yang nanti yang kita pilih masuk ke dalam variabel ini. Kemudian tambahkan lagi servis tambahan. Kalau tidak salah tadi ya,
jenis kendaraan, oh ya, servis aman, benar, servis tambahan. Lalu servis tambahan ini variabelnya, kalau tidak salah tadi pakai, oh ya, pakai 2, benar, pakai 2. Kita tambahkan lagi, kemudian paket 2, habis itu biaya tambahannya kita koma biaya tambahan. Titik 2, lalu masukkan biaya tambahannya sama dengan tadi kan biaya tambahan mana? Ini ya, text box 3. Oh ya, kita masukkan tambah tambahkan lagi untuk yang terakhir total biaya berarti ya, dengan total biaya titik 2. Total biayanya ini kita masukkan transaksi 1. Terus coba kita cek lagi. Oh, ini tanda titik ya, tambahkan 1 saja titik. Nah, kalau sudah selesai kan masih ada ini ya. Nah, ini untuk program yang keluar nanti terdapat tulisan transaksi pada tanggal sekian. Nah, tanggal ini adalah tanggal yang tadi kita masukkan toolboxnya ini, datetime picker. Datetime picker adalah variabel tanggal. Kita masukkan jadi kan koma, lalu tanda petik SKS, transaksi ya, transaksi pada spasi plus tanggal, koma, lalu yang terakhir message button ya. Kemudian coba kita lihat di sini apa lagi, information, tanda seru. Kita masukkan message box icon dot information. Kurung tutup. Oke. Nah, ini untuk yang pada bagian tombol total. Coba untuk pengecekannya langsung kita jalankan programnya. Apakah ada error? Will succeed. Berarti tidak ada yang error. Oke, di sini nomor kendaraan contoh RG 5600 gitu misalnya. Rendiano. Nama saya Rendiano. Oke, di sini kita pilih misalnya 50.000 atau mungkin sesuai contoh. Contoh mobil 50.000, kemudian checkboxnya dipilih semuanya. Apakah sesuai? Iya, tambahan 100.000. Coba kita cek apakah sama. Langsung keluar di sini juga ya, 525.000. Di sini juga tertera. Coba kita bandingkan dengan contoh nomor 1, nomor 2. Trans SKSI pada tanggal sekian, tanggal yang kita pilih.
Kemudian tanda seru di sini, nomor kendaraan, pemilik, oke, jenis kendaraan, servis tambahan polis body, oke, sesuai, biaya tambahan dengan total biaya. Ya, sudah sesuai ya, program berjalan dengan baik. Nah, itu untuk bagian pada tombol total. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bagian proses ya. Kita cek di sini yang terakhir ini proses. Proses ini adalah hasil pengurangan dari uang yang kita akan bayar nanti dengan total biayanya. Lalu di sini mencangkup ini nih total biaya, lalu ini uang pembayaran, di sini kembali. Oke, kita langsung saja. Untuk total sudah ya. Kemudian yang terakhir proses, kita klik 2 kali proses. Oke, jadi di sini langsung aja ya, sama kita tambahkan variabel tambah 2, contoh seperti itu. Tambah 2. Masukkan pada bagian string ya tadi. Tambah 2 ini sama dengan text box yang kelima. Coba kita cek text box 5, ya benar. Kemudian lagi variabel baru untuk operasi hitungannya. Ini kan tadi uang pembayarannya, kita namakan bayar. Nah, contoh seperti itu. Kemudian kita operasikan lagi, bayar ini sama dengan parse text box bagian 5. Kemudian teks. Lalu tadi kan di situ tertera itu ya, uang kembalian. Kita masukkan lagi variabel untuk uang kembaliannya, kita namakan kembali. Nah, kembali ini adalah bayar ya, nanti uang yang akan kita masukkan nominalnya dikurangin. Nah, dikurangi hasil ini adalah variabel ini, total yang tadi sudah saya bilang, penjumlahan dari paket 1, paket 2, lalu biaya tambahan di total, lalu dikurangi dengan uang pembayaran kita. Kemudian kita buat variabel lagi untuk dikonvert ke bagian string. Mungkin sesuai aja kayak tadi transaksi. Kalau dari transaksi 1 kita namakan transaksi 2. Nah, transaksi 2 ini di-convert ke dalam string. Convert ke string. Kita masukkan kembali. Oke, tadi kan di sini ada kolom box lagi ya. Nah, kolom box yang ini ketika kita masukkan proses, maka muncul uang kembali di sini. Caranya sama seperti tadi, langsung saja
Berarti yang terakhir kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya yang terakhir 6. Oh iya, text box 6. Langsung aja text box 6 dot text sama dengan transaksi 2. Transaksi 2 ini adalah kembali ya, yang sudah dikonvert ke string. Kemudian langsung aja message box lagi. Message box dot show. Di sini pembayaran sejumlah. Lalu kita masukkan harusnya transaksi yang ke-1. Kenapa? Karena transaksi 1 ini hasil total biaya tadi ya. Kemudian kita tambahkan lagi koma uang pembayaran. Nah, uang pembayaran ini adalah ini ya, variabel bayar yang sudah dioperasikan bayar. Nanti untuk nominalnya tergantung berapa kita memasukkannya. Uang kembali. Oh ya benar, uang pembayaran, uang kembali. Titik tanda petik. Kemudian uang kembali ini transaksi 2, yang mana tadi ya variabel kembali uang bayar dikurangi hasil. Nah, variabel kembali ini sudah di-convert menjadi variabel transaksi 2. Berarti uang kembali transaksi 2. Sudah semua? Oh iya, sudah semua. Kalau sudah semua, kita tambahkan koma. Lalu kita tambahkan sama seperti tadi, transaksi trans SKSI pada plus tanggal. Kemudian message box button. Oke. Koma lagi, tambahkan message box icon information. Oke, sudah. Coba kita jalankan langsung. F5. Oke, kita masukkan lagi ya RG, misalkan 4.500. Nama saya Rediano. Di sini 50.000, atau mungkin kita buat beda aja. 15 ditambah 50. Harusnya 65, di sini 100.000. 165 ditambah 100.000, 265. Atau mungkin kita tambahkan satu lagi. Jadi totalnya 415.000. Sesuai ya. Kemudian coba kita jalankan pada bagian proses uang bayar. Saya misalkan kalau 415, saya bayar 500.000. Misalkan keluar pembayaran sejumlah 415.000, uang pembayaran 500.000, kembalinya 85.000. 500.000 dikurang 415. Coba kita cek. Ya, sesuai ya, persis. Artinya program sudah berjalan dengan baik. Coba kita samakan dengan contoh yang ini sebagai bukti ya.
buat memastikan. Coba kita hapus. Di sini kita pilih 3, 50.000, 100.000. Coba kita total 825.000. Tertera di situ ya. Oh mungkin coba kita ulang kok. Coba saya program dijalankan ulang aja. Kok 825 banyak banget. Coba 100.000. Ini contoh. Oke, 4.500 terus Rendiano. Nah, ini baru benar. Mungkin tadi masih ada itu ya, bekas program yang tadi baru saya jalankan. Jadi ditambahnya banyak banget. Oke, ini baru benar ya. 525.000 totalnya. Coba untuk uang bayar kita masukkan sesuai di sini contoh ya. 550.000. Apakah keluar 25.000? Ya, sesuai ya. Pembayaran sejumlah 525.000, uang pembayaran 550.000, uang kembali 25.000. Oke, sudah jadi ya untuk programnya. Sesuai dengan contoh yang di sini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.